saya, Pak? Siap, Pak, siap. Oke. Izin lagi di luar juga ini. Tapi ini pembelajarannya. Oke. Oke, Pak Saiful ya. Siap, Pak. Jadi mungkin kita bisa memulai materi kita ya. Jadi pada sesi tutor kali ini itu kita akan merefresh kembali materi kita ya dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ya untuk sesi UTS. Sebelumnya saya ingin mengetahui tingkat pemahaman teman-teman terkait materi. Jadi sebenarnya di pertemuan kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk live coding ya. Tapi sepertinya peserta yang hadir ini cuma beberapa orang. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kita terkait mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, tentu saja kita perlu mengimplementasikannya langsung dalam suatu coding ya, atau suatu program. Jadi saya mungkin bisa merefresh materi kita ya. Jadi ini adalah yang pertemuan yang kedua untuk saya untuk bagian sesi tutor ya. Di pertemuan pertama sebelumnya kita membahas tentang flowchart ya, bagaimana suatu proses ya, alur dari sistem itu dibuat ya. Jadi kemarin kita juga membahas tentang pseudocode, membahas tentang flowchart, kemudian diteruskan lagi oleh Pak Idim terkait mata kuliah ini hingga pertemuan terakhir kemarin bersama Pak Idim ya untuk sesi UTS. Untuk lebih memahamkan Anda, tentu saja teman-teman perlu mengerjakan proyek ya, untuk lebih membuat Anda paham terkait materi algoritma dan struktur data ini. Anda dapat mengerjakan proyek ya menggunakan bahasa programan yang diajarkan di mata kuliah ini, yaitu bahasa programan C++. Kemudian mencari studi kasus, kemudian bagaimana mengimplementasikan bahasa programan yang dipelajari pada studi kasus tersebut ya. Nah, jadi kalau di pertemuan sesi tutor ya, yang dulu saya jelaskan, dalam membuat program tentu saja kita perlu mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau di dalam dunia industri itu kita perlu lakukan riset terlebih dahulu terkait permasalahan ya. Permasalahan apa yang akan diselesaikan, masalah apa yang ada di lapangan. Kemudian kita mulai mendefinisikan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibangun ya. Jadi kalau kebutuhan perangkat lunak itu ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan antarmuka, dan kebutuhan performa ya. Setelah mendefinisikan hal tersebut, baru Anda mulai mengerjakan proyek tersebut. Tentu saja agar aplikasi yang Anda bangun ini bisa dipergunakan oleh masyarakat, tentu saja Anda perlu mengetahui apa permasalahan di masyarakat. Nah, yang banyak terjadi, program yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ketika dilempar ke pasar, penggunanya kurang ya, peminatnya kurang. Ini disebabkan karena kurangnya riset terkait apa persoalan yang terjadi saat ini di masyarakat. Namun jika kita melakukan riset terlebih dahulu secara mendalam, secara mendetail,
apa permasalahan yang terjadi dan apakah dengan bantuan teknologi informasi, dengan bantuan software, perangkat lunak, masalah itu akan terselesaikan. Nah, baru kita berangkat untuk melakukan yang disebut dengan rekayasa kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem, dan lain sebagainya hingga masuk ke dalam tahap production ya. Jadi saya bisa share slide terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman buka LMS ya. LMS Cybermu ya. Cybermu. Cybermu. Jadi di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, saya mungkin bisa sambil share slide ya. Tes. Saya sambil share slide. Jadi pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data ini dibahas beberapa penilaian ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada komponen penilaian, itu ada tugas, absensi, forum, UTS dan UAS ya. Yang mungkin nanti jadi bahan pertimbangan dalam penilaian dosen pengampu mata kuliah ini maupun tutor ya. Jadi di dalam materi pertemuan 1 itu dibahas tentang pengantar bahasa pemrograman C++ ya. Jadi di pertemuan 1 itu dibahas terkait dasar dalam penggunaan bahasa pemrograman C++, contoh implementasinya seperti apa, sintaknya seperti apa, cara instalasi softwarenya seperti apa, kemudian cara penggunaan editor di dalam menuliskan coding C++ ya. Kemudian bagaimana cara mengcompile coding yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman C++ ini dan menjalankan hasil compiler tersebut untuk menampilkan output dari program yang kita buat ya. Kemudian di pertemuan 1 juga itu dibahas tentang bagaimana memetakan bahasa algoritmik ya, logaritmik ya, ke dalam bahasa pemrograman C++ ya. Jadi seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu, dalam menuangkan alur proses dari suatu program ya, menuangkan gagasan, pemikiran terkait bagaimana suatu program itu berjalan, kita bisa menggunakan sebuah notasi logaritmik ya. Kemudian baru kita coba mengimplementasikan notasi logaritmik tersebut ke dalam suatu bahasa pemrograman C++. Kemudian membuat program dari kasus real ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jika dulu pada sesi tutor ya, misalkan kita mendefinisikan seperti apa itu rumus menghitung segitiga, persegi panjang, kemudian rumus menghitung rata-rata dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita definisikan rumus terkait perhitungan matematis dari persamaan yang ada, kita coba mengimplementasikan persamaan matematis tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++ ya. Jadi kita lakukan modeling terlebih dahulu, inputnya seperti apa, tipe datanya seperti apa, kemudian dari input itu selanjutnya nanti masuk ke dalam proses. Jadi dalam proses inilah sebenarnya kita mengimplementasikan suatu rumus matematis
mengimplementasikan suatu rumus matematis untuk memproses input yang diterima melalui program. Kemudian dari situ kita menghasilkan suatu output ya. Jadi output yang didapatkan adalah berdasarkan proses yang terjadi di dalam sistem ya. Dan jika prosesnya itu, jadi jika cara mendefinisikan prosesnya salah, tentu saja output yang dihasilkan juga pasti akan salah ya, seperti itu. Jadi tentu saja di dalam mengimplementasikan bahasa pemrograman tersebut, kita perlu mendefinisikan secara detail ya, secara jelas, secara baku terkait bagaimana suatu pemrosesan yang terjadi pada sebuah algoritma ya. Kemudian di situ ada tipe dasar ya, tipe data ya, tipe data dasar ya. Ada operator ya. Mampu mengimplementasikan operator pada studi kasus yang diberikan. Mengenal konsep input output. Mahasiswa paham langkah mengimplementasikan dan masukan tertentu dan menampilkan keluaran. Oke ya. Jadi itu merupakan materi yang seharusnya teman-teman kuasai di sesi pertemuan 1 ini. Mungkin saya bisa menguji ya. Apakah saya bisa menguji pemahaman teman-teman mahasiswa terkait materi? Sebenarnya di materi ini saya pengen sesi coding ya. Jadi saya tunjuk satu persatu peserta yang hadir. Teman-teman share screen, tampilkan bagaimana coding penggunaan operator, bagaimana coding penggunaan tipe data dan lain sebagainya ya. Bapak Muhammad Mahendra hadir ya? Selamat bergabung Pak Muhammad Mahendra. Apa bisa didengar suara saya Pak? Bisa. Bisa Pak. Oke, bisa ya. Bisa ini Pak, bisa dicontohkan mungkin penggunaan dari tipe data yang ada di pertemuan 1 Pak. Bisa Pak? Atau bisa share screen mungkin kemudian diperlihatkan, oh contoh codingan seperti ini Pak, misalkan penggunaan tipe data. Oke. Ini online-nya di laptop apa di HP Pak? Di HP. Oh pakai HP, oh ya enggak bisa ngoding ya. Nggak bisa ya. Oke ya, jadi itu mungkin kita review sedikit terkait materi, kemudian nanti kita coba mengupas secara detail ya. Jadi itu poin-poinnya untuk pertemuan 1, dia lebih banyak membahas tentang sintak dasar ya, sintak dasar, pemahaman tentang logaritmik, kemudian mempelajari studi kasus, terus mengenal tipe-tipe data ya. Ada tipe data dasar ya seperti integer, real, karakter, string, boolean. Ya. Kalau integer itu sebuah bilangan bulat ya. Ada boolean yang menyatakan nilai true dan false ya dan lain sebagainya ya. Terus kemudian bisa mengimplementasikan tipe dasar ini ke dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, misalkan melakukan proses perhitungan dasar. Nah, tentu saja dalam mengimplementasikan proses perhitungan dasar ini kita butuh memahami tentang tipe data ya. Kemudian kita bisa lakukan pemrosesan dari tipe data itu pada suatu perhitungan matematis ya, seperti itu. Kita definisikan angka 1 dia bertipe data integer, misalkan berapa kan nilainya.
kemudian masukkan misalkan contoh ya, masukkan nilai UTS tipe data integer. Nah, kemudian masukkan nilai UAS tipe data integer. Masukkan nilai tugas tipe data integer. Nah, kemudian ketika dimasukkan nilainya ya, ketiga nilai tersebut, nilai UTS, UAS dan nilai tugas, kemudian selanjutnya akan dilakukan perhitungan. Akan dilakukan perhitungan sehingga nilai akhir Anda sehingga hasilnya adalah menampilkan nilai akhir Anda untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Jadi kita mendefinisikan tipe data dulu terlebih dahulu. Kita mendefinisikan bagaimana proses komputasinya ya. Apakah dijumlahkan ya. Kalau nilai itu kan biasa rata-rata ya, artinya nilai UTS ditambah nilai UAS ditambah nilai tugas dibagi 3 sehingga didapatkan nilai akhir Anda untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ini. Seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini dibahas terkait langkah-langkah logis ya, langkah-langkah logis yang mendefinisikan secara logis langkah-langkah program yang akan kita bangun ya. Jadi di dalam pertemuan ini dibahas tentang operator, struktur, dan kontrol statement ya. Kita mempelajari logika if else ya, while true, apalagi ya, looping, perulangan ya, control statement ya. Jadi Anda di pelajaran pada pertemuan kedua ini Anda mulai membangun program dengan menggunakan logika-logika program ya. Pencabangan, perulangan, kemudian dan lain sebagainya ya, yang nanti sebentar kita akan coba lihat isinya seperti apa. Jadi di struktur data pada pertemuan kedua ini itu sangat banyak implementasinya pada dunia nyata ya, pada masalah real ya. Misalkan untuk menentukan apakah seorang siswa itu lulus ya di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Bagaimana cara menentukan apakah dia lulus atau tidak lulus? Artinya perlu dilakukan operator perbandingan ya. Jadi ada operator di situ yang berfungsi untuk melakukan perbandingan nilai aktual yang didapatkan oleh peserta didik dan nilai threshold atau nilai acuan, apakah seseorang itu dikatakan lulus atau tidak lulus ya. Misalkan ada yang mendapat nilai 80, nah, misalkan dari nilai UAS, UTS dan tugas dia mendapatkan nilai 80, kemudian dilakukan perbandingan. Misalkan standar seseorang itu dikatakan lulus kalau dia memiliki nilai di atas 60 kan misalkan. Ternyata setelah dilakukan perbandingan nilai 80 itu lebih tinggi dari 60, artinya peserta tersebut itu dinyatakan lulus ya. Jadi itu contoh sederhana dari penggunaan operator ya. Jadi ada lebih besar ya, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lain sebagainya. Nah, jadi operator di sini berfungsi untuk melakukan perbandingan nilai. Kemudian control statement nanti di situ
untuk menentukan hasil akhir dari perbandingan nilai tersebut. Misalkan tadi ya, jika 80 maka lulus, jika di atas 60 maka lulus, jika di bawah 60 maka tidak lulus. Nah, itu. Jadi ada operator yang dijadikan sebagai acuan di situ. Kemudian ada lagi penggunaan perulangan ya, perulangan. Ada if else, ada do while true dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa sudah paham ya, sudah paham secara mendetail terkait penggunaan control statement ini, sehingga Anda tidak akan kesulitan dalam membangun program jika Anda bisa paham terkait bagaimana penggunaan dari operator, struktur, dan control statement ini. Yang nanti kita akan coba bahas secara mendetail ya. Kemudian di pertemuan ketiga itu kita membahas. Oh, boleh. Ya, gimana Pak Ipul? Di sini ada contoh kontrol di pertemuan 3 ya. Di bagian ketiga itu membahas terkait bagaimana struktur dan kontrol sistem. Terus ada pencabangan, ada looping ya, perulangan, ada UTS ya. Jadi sampai di materi looping ya. Seharusnya Anda dapat menguasai materi-materi tersebut ya, hingga kalian masuk ke dalam sesi UTS ya. Nah, kita coba melihat secara detail terkait materi di setiap pertemuannya itu. Jadi saya langsung lompat karena menurut saya materi pertemuan 1 dan 2 itu lebih banyak membahas terkait sintak-sintak dasar ya. Kemudian mendefinisikan tipe data, melakukan perhitungan sederhana, dan lain sebagainya. Jadi kita membahas di sini terkait penggunaan struktur dan kontrol statement ya. Teman-teman semua sudah mendapatkan materi ya, sudah mengunduh materi yang ada di dalam LMS ya. Jadi secara garis besar itu operator berfungsi untuk membantu proses aritmatika ya. Jadi di dalam operator itu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, modulus ya, mengetahui berapa nih ya, sisa bagi dan lain sebagainya ya. Jadi dalam operator itu terdapat beberapa sifat ya. Terdapat beberapa sifat yang perlu dipahami terkait bagaimana penggunaan operator ini. Jadi kalau operator itu adalah tadi yang saya sampaikan ya, proses penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan lain sebagainya. Dan operan itu adalah nilai yang akan diproses ya. Misalkan operan itu misalkan A adalah operan, plus tambah itu merupakan operator, dan B ini adalah operannya ya. Jadi di dalam mendefinisikan suatu operator tentu kita perlu mendefinisikan operannya ya.
atau variabel-variabel yang akan diproses di dalam operator tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini contoh operator ya. Kalau perkalian itu dengan menggunakan simbol seperti ini ya. A kali B ya. Kemudian ada slash, itu merupakan simbol pembagian A slash B, artinya A bagi B. Ada lagi modulo untuk menentukan berapa sisa bagi dari suatu bilangan. Ada proses penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai compound assignment ya. Compound assignment ini merupakan yang bertugas ya, berfungsi untuk memberi nilai pada suatu operator ya. Pemberi nilai aritmatika. Operasi ini mirip seperti operator aritmatika, hanya saja berbeda cara penulisannya. Nah, bisa kita lihat situ ya, kalau penambahan itu plus sama dengan ya. Plus sama dengan. Jadi kalau di dalam penulisannya secara manual itu kita menuliskannya X sama dengan X plus 1 ya, seperti itu misalkan ya. Nilai variabel ditambah 1, seperti itu. Misalkan nilai X-nya ini 10, kemudian 10 ditambah 1 kan sama dengan 11 ya. Nah, kita bisa menyederhanakan penulisan seperti ini dengan menggunakan operator increment atau decrement. Jadi menambahkan satu nilai atau mengurangi satu nilai. Jadi misalkan saya ingin increment suatu data 10 menjadi 11, ya saya cukup menulis X plus plus ya, itu. Jadi anggaplah X ini sebagai sebuah variabel, kemudian plus plus itu ya berfungsi untuk menginkrementkan nilainya dengan nilai 1, artinya nilainya akan menjadi 11. Begitupun juga jika kita ingin melakukan pengurangan dari nilai aktual ya. Misalkan 10. Kalau dalam penulisan biasa itu kita tulis dengan X sama dengan X dikurang 1. Nah, kita bisa menyederhanakan penulisannya dengan menuliskan X sama dengan X min. Itu artinya decrement, mengurangi nilai aktual dengan angka 1 ya. Jadi kalau sebelumnya 10, berarti dia akan berubah menjadi 9. Kemudian ada juga, jadi penulisan di dalam increment dan decrement itu kita kenal istilah postfix dan prefix ya. Jadi berbeda antara penggunaan postfix dan penggunaan prefix ya. Jadi jika prefix itu nilai variabel X dinaikkan terlebih dahulu, kemudian diproses, dan nilai postfix itu adalah nilai variabel X diproses dahulu sebelum dinaikkan. Kemudian di sini ada operator relasional untuk melakukan perbandingan antara kedua buah nilai ya. Dua ekspresi dapat dibandingkan dengan menggunakan relational and comparison operator. Jadi ada operator membandingkan ya. Misalkan untuk menentukan
Apakah suatu variabel nilainya lebih besar atau lebih kecil dan lain sebagainya. Hal itu dapat ditentukan dengan menggunakan operator relasional and comparison operator. Dan hasil operator tersebut akan bernilai 1 atau 0 yang merupakan bilangan boolean ya. Jadi output akhir daripada penggunaan operator pembandingan ini merupakan nilai boolean ya. Contohnya misalkan apakah nilai A dan nilai B ya, apakah A sama dengan A ya. Misalkan kita definisikan nilai A di sini sama dengan 1 ya. Kemudian kita gunakan operator perbandingan ya. Kita gunakan operator perbandingan. Artinya saya lakukan A sama dengan ya, sama dengannya 2 kali. A sama dengan A. Apakah A sama dengan A ya? Ya, apakah A sama dengan A? Maka nilainya akan menjadi true jika nilai antara kedua operator yang berbandingkan memiliki nilai yang sama. Nah, di sini tentu saja nilainya akan menghasilkan nilai true karena 1 itu sama dengan 1. Sehingga dia akan mereturn, dia akan mengembalikan nilai true. Nah, atau apakah 1 sama dengan 5 ya, sama dengan 5? Nah, maka nilainya akan bernilai false karena 1 itu tidak sama dengan 5. Jadi Anda perlu memahami terkait penggunaan saya bisa share ini enggak? Share notepad ya, saya share notepad. Jadi Anda harus dapat memahami terkait penggunaan sama dengan dan sama dengan ya. Jadi ada yang menggunakan 1 dan ada yang menggunakan 2. Nah, jika menggunakan 1, ini kita gunakan untuk mendefinisikan suatu variabel. Digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel ya. Mendefinisikan nilai untuk suatu variabel. Nah, contohnya X sama dengan 1. Nah, jadi kita memberi nilai 1 ke dalam variabel X. Misalkan lagi X plus ya. Seperti yang kita ketahui X sama dengan 1. Jadi kalau kita lakukan increment, artinya kita menambah nilai sebelumnya dengan angka 1. Berarti di sini nanti dia akan bernilai 2. Misalkan string nama depan, nah ini sama dengan Zulkifli ya, misalkan seperti itu. Jadi jika dia hanya menggunakan satu variabel, artinya satu simbol sama dengan, artinya kita gunakan untuk mendefinisikan suatu variabel, mendefinisikan nilai yang akan kita masukkan pada suatu variabel. Misalkan di sini saya mendefinisikan string nama depan, kemudian saya isi dengan nilai Zulkifli. Berarti nama depan ini sekarang bernilai Zulkifli. Begitupun juga dengan X sama dengan 1 ya. Saya menginisiasi nilai X dengan suatu angka, yaitu 1 ya. Seperti apa lagi contohnya ya? 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ya, seperti itu. Jadi umumnya sama dengan itu berfungsi untuk memberi suatu pernyataan ya. Nah, seperti ini kan saya memberi pernyataan ya. X sama dengan 1. Saya menyatakan bahwa X itu bernilai 1. Saya menyatakan bahwa nama depan itu bernama Zulkifli. Saya menyatakan angka 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, jadi dia bernilai tegas ya, untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Kemudian jika penggunaan sama dengan, umumnya itu digunakan untuk melakukan comparison
comparison operator ya. Membandingkan antara kedua operator ya. Maaf, operator untuk melakukan perbandingan. Misalkan nilai operannya di situ berapa ya? Nilai operan sama dengan A sama dengan 1. Nah, artinya kita melakukan perbandingan suatu nilai. Jadi kalau seperti ini A sama dengan 1, itu artinya saya membandingkan dengan dirinya sendiri. Nilai dari variabel A itu sendiri. Nah, jadi comparison operator menghasilkan suatu output berupa nilai return ya. Return true or false ya. Jadi dia mereturn nilai boolean. Nilai boolean. Apakah dia true atau bernilai dia false ya. Nah, jadi kalau ini artinya dia akan bernilai true karena apakah 1 sama dengan 1 ya, tentu saja nilainya adalah 1 ya. Misalkan A sama dengan 5 ya, ini pasti bernilai false karena A tidak sama dengan 5. Nah, kemudian misalkan di situ apakah 5 sama dengan 5 ya, tentu saja ini bernilai true. Karena ini membandingkan nilai identitas dari nilai itu sendiri ya. Nah, kemudian di situ ada penggunaan ya kita sudah bahas ya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi kalau ini kita nyatakan dengan sama dengan, kalau ini tidak sama dengan, ini kurang dari, ini lebih besar dari, kurang dari sama dengan. Dan ini merupakan lebih dari sama dengan. Nah, contoh dari penggunaan tidak sama dengan ya. Jadi misal kita lakukan perbandingan A tidak sama dengan A. Kira-kira apa nilai dari pernyataan ini? Apakah A tidak sama dengan A? Maka ini akan mereturn nilai false. Karena ini merupakan statement yang salah ya. A bernilai 1, apakah 1? Jadi cara bacanya apakah 1 tidak sama dengan 1. Nah, ini salah. Ini salah. Ini kita membandingkan suatu nilai yang membandingkan nilai diri sendiri ya. Jadi jika kalau tadi A sama dengan A, ini artinya true. Nah, jadi kalau tidak sama dengan itu artinya negasi ya, kebalikan dari sama dengan ya. Kemudian contohnya lagi, misalkan apakah A tidak sama dengan 5? Nah, tentu saja ini akan memberi nilai true ya. Karena benar bahwa 1 itu tidak sama dengan 5. Apakah 5 tidak sama dengan 5? Maka ini akan bernilai false. Karena 5 ya sama dengan nilai dirinya sendiri, sama dengan 5. Nah, jadi kita perlu pahami kalau penggunaan sama dengan itu dan tidak sama dengan itu merupakan negasi dari sama dengan. Nah, kemudian ada lagi penggunaan kurang dari ya, kurang dari. Apakah A kurang dari A? Seperti apa nilainya ini? Jika seperti ini, apakah 1 kurang dari 1? Ya. Maka ini bernilai
maka ini bernilai false. Ya. A kurang dari 5, maka ini bernilai true. Apakah 5 dikurang 5? Ini adalah bernilai false dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami terkait bagaimana penggunaan operator ini, ya, penggunaan operator comparison ya untuk kita gunakan sebagai perbandingan ya. Ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Jadi kalau lebih dari sama dengan artinya nilai akhir itu termasuk di dalam nilai tersebut. Misalkan contoh ya. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita lihat contohnya di sini. Nah, kita lihat contoh penggunaan dari operator ya. Jadi kalian bisa mencari contoh-contoh yang ada di internet ya. Contoh kurang dari sama dengan seperti apa. Contoh operator kurang dari sama dengan. Ya. Jadi sangat banyak contohnya ya penggunaan operator ini yang kita bisa dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada operator logik ya untuk membandingkan suatu logik ya. Kalau ini sering kita ketemukan di dalam gerbang logika ya. Logika AND, logika OR, logika NOR ya. Dan lain sebagainya. Ada operator ya, silakan teman-teman pahami ya. Silakan teman-teman pahami secara mendetail terkait pertemuan operator ini, pertemuan yang membahas tentang operator. Dan saya rasa teman-teman sudah pada paham karena dalam pembahasan materi itu Anda diberi contoh bagaimana implementasi dari operator tersebut ya. Nah, kemudian saya lanjut pada materi berikutnya, yaitu penggunaan sebentar. Jadi kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang pertemuan 4 dan 5 ya. Nah, kita lihat pencabangan ya. Jadi pada pertemuan 4 dan 5 ini dibahas tentang pencabangan ya. Nah, jadi saya langsung share slide lagi ya. Di sini. Pencabangan ya. Jadi kalau kita berbicara cabang itu sering kita temukan ya, banyak sekali pencabangan yang kita temukan. Misalkan ketika kita sedang berjalan ya di suatu jalan raya ya, jadi ada pembelokan ke kiri, ada pembelokan ke kanan, ada lurus, ya, itu yang disebut dengan cabang ya. Jadi dari jalan utama terdapat beberapa cabang yang bisa kita lalui. Terus kita lihat juga pohon ya. Jadi di pohon itu dari dari
rantingnya ya, dari ranting itu dia memiliki banyak ranting-ranting cabang ya gitu. Dari ranting utama. Nah, itu yang kita sebut dengan cabang ya. Jadi pencabangan ini juga kita sering temukan dalam penggunaan bahasa programan ya. Dalam membangun suatu program, kita perlu mendefinisikan pencabangan ya. Akan kemana alur dari program yang akan kita buat. Apakah dia go forward atau back atau dan lain sebagainya ya. Apakah kita akan melanjutkan atau tidak, itu kan artinya ada pilihan ya, jadi ada pencabangan di sana, apakah kita akan lanjut atau kita stop misalkan seperti itu. Kemudian pencabangan ini biasanya diidentikan dengan penggunaan if else ya. Bisa kita lihat di situ, jika hujan maka saya membawa payung. Nah, jika hujan maka saya membawa payung. Jika tidak hujan ya, jika tidak hujan maka saya membawa topi. Nah, gitu. Jadi ada dua kondisi, di mana kondisi tersebut itu berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil ya. Jadi saya melihat, misalkan saya akan keluar rumah, saya akan melihat dulu seperti apa kondisi cuaca. Jika hujan, maka saya akan menggunakan payung. Jika tidak, saya akan menggunakan topi. Nah, pencabangan ini itu kita gunakan, itu akan sangat banyak kita gunakan dalam membuat suatu program ya. Apakah contohnya, apakah Anda yakin ingin keluar dari program? Nah, ada pilihan ya atau tidak. Jika Anda memilih ya, maka program yang sedang berjalan itu akan tertutup, akan terclose ya. Kemudian jika Anda ketik tidak, artinya Anda akan tetap berada di dalam program yang berjalan tersebut. Misalkan lagi, contohnya ya, apakah Anda yakin ingin menghapus suatu data kan gitu. Ini sering kita dapatkan ya. Misalkan saya ingin format partisi ya data yang saya miliki. Itu nanti akan ada suatu pop-up yang muncul ya. Apakah Anda yakin ingin memformat hard disk partisi yang Anda pilih ya? Apakah partisi E atau partisi D dan lain sebagainya. Jika ya, artinya Anda menyetujui agar partisi Anda itu diformat. Jika tidak, artinya Anda membatalkan proses tersebut. Jadi sangat banyak penggunaan dari if else ini ya, dari pencabangan ini. Nah, ini contoh ya. Jika IPK ku di atas 3 maka aku puasa ya. Jika IPK ku di antara 2,5 sampai 2,9 aku akan puasa 1 hari. Jika IPK aku kurang dari 2,5 aku akan puasa 3 hari dan memberi makan fakir miskin. Nah, jika kita melihat contoh pada pernyataan yang ada di slide, pencabangan itu bisa saja lebih dari 2. Bisa 3, 4, dan seterusnya ya. Namun tentu saja pencabangan itu perlu limit, perlu batas seberapa banyak pencabangan yang akan digunakan ya. Misalkan dari contoh slide itu kita bisa lihat ada 3 kondisi pencabangan ya. Jadi jika kita lihat ya, jadi jika kita representasikan pada suatu bahasa pemrograman ya. Jika kita representasikan menggunakan suatu bahasa pemrograman, saya share ini dulu ya.
share file teks tadi. Nah, jika kita representasikan, jika IPK di atas 3, ya anggaplah di sini IPK sama dengan 3 ya, seperti itu ya. Kemudian kita buat kondisi di situ. Kalau kita representasikan dalam suatu coding, artinya kita butuh sebanyak 3 kondisi ya. If ya seperti ini, kemudian else if, kemudian yang terakhir adalah else ya. Kita bisa merepresentasikan seperti ini. If IPK ya, jika di sini dia katakan jika IPK-nya ternyata di atas 3, maka dia akan berpuasa 3 hari. If IPK sama dengan 3, gini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan perbandingan berarti kita menggunakan sama dengan 2 kali ya. Jika kita mendefinisikan suatu nilai, kita menggunakan sama dengan 1 kali. Sepertinya jaringan putus ya tadi ya. Oke, saya kembali lagi ya. Saya kembali lagi di contoh tadi ya. Pak Ipul masih bisa didengar, Pak Ipul ya? Ada, Pak. Oke, masih ada. Oke. Misalkan begini ya. Ini contoh saja ya. Kita jangan terpaku dengan bahasa pemrograman. Saya contohkan saja penggunaannya. Misalkan echo ya. If IPK sama dengan 3, artinya di sini artinya saya akan berpuasa 3 hari ya. Berarti kita tuliskan di sini aku berpuasa 3 hari. Nah, kemudian jika ternyata kondisinya itu di antara 2,5 hingga 2,9, nilai IPK itu ada di antara 2,5 dan 2,9. Artinya IPK sebentar saya cek dulu. IPK antara ya. If IPK kalau antara artinya dia lebih besar dari 2,5 dan ya 2,5 dan ya IPK if IPK di atas 2,5 dan di bawah ya, IPK di bawah kurang dari 2,9 ya. Berarti nilainya itu ada di antara 2,5 dan 2,9 ya. Apakah dia 2,6, 2,7, 2,8
Oh, ini lebih besar sama dengan ya. Karena antara ya, kalau antara artinya apakah dia di rentang ya, dari rentang 2,5 hingga 2,9. Kita bisa menuliskan lebih besar sama dengan 2,5 atau lebih kecil atau sama dengan 2,9. Nah, seperti ini. Maka kita tulis, maka kita bisa menuliskan aku akan berpuasa 1 hari. Nah, jika IPK kurang dari 2,5 ya. Jika IPK kurang dari 25, jadi kita tulis saja langsung seperti ini, berarti aku akan berpuasa 3 hari, aku berpuasa 3 hari dan memberi makan fakir miskin. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kalau IPK 3,0 ya, misalkan situ ya. Jika IPK 3,0, maka dia akan memenuhi kondisi pertama. Aku berpuasa 3 hari. Ya. Jika ternyata nilai IPK-nya itu 2,7, artinya dia tidak memenuhi kondisi pertama, tapi dia memenuhi kondisi kedua, yaitu IPK antara 2,5 hingga 2,9. Dia berada di antara nilai 2,5 dan 2,9. Sehingga output yang dihasilkan adalah aku berpuasa 1 hari. Nah, jika ternyata nilainya itu adalah kurang dari 2,5 ya. Atau kita bisa seperti ini lagi, else if IPK kurang ya, kurang dari 2,5. Nah, seperti ini. Nah, echo tidak ada pilihan, misalkan seperti itu ya. Nah, jika ternyata nilai yang diinput itu merupakan 2,4, maka dia akan masuk ke dalam kondisi ketiga, yaitu IPK kurang dari 2,5. Karena dia IPK 2,4 itu kurang dari 2,5, maka kondisi yang ketiga ini terpenuhi. Sehingga dihasilkan output berupa aku berpuasa 3 hari dan memberi makan fakir miskin. Nah, jika ternyata yang dimasukkan IPK itu adalah 5, artinya dari ketiga kondisi yang ada, dia tidak memenuhi. Dia tidak memenuhi pada kondisi pertama, tidak memenuhi juga pada kondisi kedua, tidak memenuhi kondisi ketiga, ya. Maka dia akan masuk pada kondisi terakhir, yaitu tidak ada pilihan atau pilihan Anda salah, seperti itu. Atau kita bisa dituliskan pilihan Anda salah. Jadi itu contoh penggunaan terkait pencabangan ya. Mungkin ada pertanyaan di sini dari Pak Saiful. Ada yang mungkin ingin ditanyakan Pak Saiful? Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi. Ini pas dulu Pak.
Jaringan kurang jelas Pak ya suaranya. Iya, untuk saat ini materinya jelas dan belum ada pertanyaan, Pak. Saya ingin tanya ke Pak Lulu, Pak Lulu, kira-kira materi di mana yang Pak Lulu itu kesulitan terkait materi yang dibahas dari sesi pertama hingga sesi sebelumnya. Biar kita coba sama-sama bahas dan kira-kira seperti apa studi kasus real yang bisa kita temui di dunia nyata terkait penggunaan materi tersebut. Ada Pak Lulu yang tidak dipahami, Pak? Ya, untuk saat ini, Pak, terkait algoritma pemrograman yang Bapak tadi jelaskan, untuk saat ini kita pahami, mudah-mudahan nanti di praktek langsung ya, di coding, itu mungkin tinggal penyesuaian. Kalau secara penjelasan sudah jelas, mungkin dia lebih ke pas coding, waktu coding, ya itu nanti kan biasanya orang kan ketika memahami materi, di saat dia coding itu ada hal-hal kendala yang dia jumpai, dia temui, itu Pak. Mungkin nanti akan berkembang pada saat nanti coding. Oke, betul. Jadi kalau saya menyarankan untuk sering mempraktekkan, Pak. Jadi untuk materi Pak. Untuk materi codingnya sendiri sudah dijelaskan oleh Pak ini ya, Pak siapa? Untuk implementasinya dalam coding oleh Pak Idin ya, Pak Rosidin. Pak Idin itu mendemokan penggunaan C++ ini, Pak. Kalau C++ kemarin belum ya, baru kita kemarin yang itu C++. Codingnya pakai bahasa pemrograman. Iya, kalau untuk coding bahasa pemrograman kayaknya saya belum sempat ikut yang kemarin itu, Pak. Oke. Jadi nanti sama Pak Idim ini ya untuk praktiknya menggunakan bahasa C++ ya, Pak. Jadi saya akan lebih banyak menjelaskan terkait penggunaannya. Nanti Anda bisa berkonsultasi ke Pak Idim terkait seperti apa codingnya real di dalam C++ ya. Tapi secara garis besar sebenarnya belajar bahasa programan itu yang penting Bapak paham secara detail terkait bagaimana alur kerja dari program tersebut ya, algoritmanya kan. Nah, jadi pembahasan kita kan algoritma dan struktur data, artinya ketika kita paham dengan algoritmanya, kita mengerti, kita bisa mendefinisikan secara nyata ya. Nanti itu di dalam tahap codingannya insya Allah kita tidak akan kesulitan. Jadi yang paling penting kita temui itu sih. Ya, yang paling penting saya tekankan di sini pemahaman tentang algoritma, bagaimana penggunaan for each, bagaimana penggunaan if else, kemudian bagaimana penggunaan looping. Kemudian setelah Anda paham, nanti Anda sering-sering mempraktekkan penggunaan poin-poin yang saya sebutkan tadi ke dalam suatu bahasa programan. Jadi dia yang penting itu sering rajin, Pak. Ada masalah, Anda coba tuangkan ke dalam bahasa programan dan kemudian Anda lihat outputnya seperti apa, apakah sudah sesuai. Nah, jika ada kesalahan artinya ada kesalahan dalam tahap mendefinisikan langkah-langkahnya menggunakan suatu bahasa pemrograman ya. Ya Pak, mungkin di beberapa beda-beda bahasa pemrogramannya Pak untuk penyelesaian codingnya. Ya, bisa untuk penyelesaian codingnya algoritma satu, bahasa programan bisa macam-macam, Pak. Iya Pak. Yang paling penting algoritma. Jadi kalau kita paham algoritmanya, biar kita pakai bahasa Python, pakai bahasa PHP, pakai C++, pakai Java, pakai
Itu Ya, tidak akan mempercayakan menjadi itu. masalah. Iya, itu akan Karena menjadi. banyak kan bahasa pemrograman. Iya. Jadi runutan atau alurnya juga mungkin tinggal dipahami lewat algoritma Ah, atau apa namanya eh, kerangka-kerangka dalam pemrograman itu kan. kerangka pikirnya, kerangka alur Iya, prosesnya. alur proses atau Istilahnya kerangka fikir. kalau kita apa flow-nya ya, aliran prosesnya Iya. Dulu ya. saya belum membahas apa flow chart dan lain sebagainya. Nah, makanya baiknya dalam mendefinisikan dalam mengerjakan suatu proyek terlebih dahulu kita bisa buat perancangan sistemnya. Nah, perancangan sistem tadi kita bisa menggunakan flowchart ya, pakai UML, tapi kalau masih dasar ya itu pakai flowchart bisa ya, pakai flowchart. Iya Pak. Kalau Tapi memang dengan dalam desain apa namanya web dinamis yang mungkin web besar juga itu apa namanya ya kerangka algoritmanya itu juga ribet kayaknya kan Pak ya, untuk dan fungsinya perancangannya iya betul, dan perancangan itu perancangannya juga mungkin akan semakin kompleks juga. Kalau mungkin nanti kita akan banyak bertemu dengan UML, kemudian kita bertemu dengan state machine diagram, kita iya, bertemu dengan apalagi state activity diagram ya. Jadi banyak itu nanti. Tapi kalau programnya dasar ya, masa programmingnya masih sederhana, itu bisa kita definisikan menggunakan flowchart. iya Tapi siap Pak. flowchart Berarti ini tuh akan kalau untuk selalu saat ini terpakai. Ya, masih flowchart untuk dasar itu ya, masih jadi apa ya pegangan untuk sementara dulu ya, kita betul dalam Pak. algoritma itu flowchart dulu ya. Flowchart dulu. Jadi nanti ada materi yang namanya rekayasa perangkat lunak, itu nanti dia tidak coding, tapi dia lebih banyak membahas tentang Sistem informasi. sistem informasi, Ya, perancangan kebetulan sistem. saya lulusan rekayasa perangkat lunak SMK Pak. Oh iya, mantap, cocok ini Pak. Ketemu dengan bidangnya ini nanti. Jadi nanti connect Iya, itu mata pelajaran yang Bapak pelajari di SMK dengan mata kuliah di cyber ini, karena nanti arahnya nanti akan ke sana bagaimana membangun suatu program yang kompleks ya. Ada lagi nanti mungkin bertemu dengan microservice ya, iya betul. bertemu dengan namun tentu saja eh, setiap materinya itu saling memiliki keterkaitan sehingga kita perlu memahami pondasinya secara fundamental, secara kuat, sehingga Iya, kita tidak akan kesulitan pada saat kita masuk ke dalam tahap yang lebih kompleks, yang lebih rumit lagi dan lain sebagainya, Pak. iya Pak. Gini, mungkin kan teman-teman yang lain lagi apa ya weekend mungkin Ya, atau ada punya kesibukan di hari Sabtu ini sehingga tadi pun yang masuk langsung keluar kan yang lain. Mungkin ya, ada rekaman yang nanti tentang penjelasannya Bapak tadi, ya, share lagi LMS ya. uh, Mungkin itu ya. ya. Ini kalau tidak salah ini sambil streaming di YouTube, Pak. Jadi mungkin nanti Oh, ada link rekaman yang bisa dibagikan ke teman-teman iya. untuk Ya. dinonton kembali. Sayang juga kan kita kan Iya, belajarnya betul. juga jarak jauh. Selain apa namanya, mungkin kalau anak-anak programmer itu jagonya itu kan di praktek. Selain Ya, betul, teori Pak. dia pelajari, biasanya lebih banyak paham, lebih lebih cepat paham itu di praktek kan Pak? Ya, betul, betul. Iya. Jadi di sini saya hanya merefresh materi, Pak, dari pertemuan 1 hingga ke 5. Jadi kita membahas sintak-sintaknya, contoh penggunaannya ya. Kemudian nanti coba teman-teman implementasikan ke dalam bahasa C++ ya. Ya, siap Pak, siap. Dan yang paling penting tadi ya sering latihan, Pak. Sering latihan bahasa C++ ya.
Iya, karena kan kita juga selain C++ ada beberapa bahasa pemrograman juga yang kita pelajari. Makanya jangan sampai kita bingung kan ketika coding di C++ akan beda ketika kita berhadapan dengan PHP atau dengan Java Oh, dan sebagainya. jadi itu hanya permasalahan sintaks saja, Pak. Insya Allah Oh, sintak ya, masalah sintak itu hanya perbedaan. permasalahan sintaks saja. Tapi secara alur ya, secara garis besar sama semua. Ketika kita menulis di C++ kemudian kita pindahkan ke dalam PHP atau itu sama saja, yang membedakan paling hanya sintaknya saja. Kalau di dalam pendefinisian variabelnya PHP itu seperti apa, tapi kalau struktur kontrol sama, if else, looping, operator itu secara garis besar sama semua, Pak. Mungkin hanya beda sintak. Misalkan kalau kayak tadi itu yang saya demokan, contohnya penggunaan PHP, Pak ya, pakai echo ya. Echo itu kan PHP ya. Oh, iya. Hanya di situ. Kalau Java dia pakai sistem out print line ya. Kalau pakai Python dia hanya pakai print gitu. Tapi secara garis besar. Tapi perbedaannya nggak jauh beda ya, Pak? Ya, perbedaan nggak jauh beda. Saja sintak saja. Siap. Misalkan kalau bahasa pemrograman C++ itu pakai titik koma kan gitu, pakai PHP diakhiri dengan titik koma kan. Kalau di Python dia enggak begitu, enggak perlu pakai titik koma, langsung enter baris berikutnya, itu dianggap itu sudah statement berikutnya gitu. Macam-macam. Jadi dalam menuliskan suatu bahasa programan kita perlu paham terkait bagaimana aturan penulisan sintak di bahasa programan itu. Tapi untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ini itu berlaku secara general dia, Pak. Berlaku secara general dia, algoritma dan struktur data itu. Makanya kenapa kita belajar algoritma dan struktur data? Karena dia sifatnya general, sehingga ketika dia diimplementasi ke PHP, kita implementasi ke Java, itu akan sama hasilnya. Karena inti daripada suatu program itu adalah algoritma dan struktur datanya itu. Kita mendefinisikan struktur datanya, tipe datanya, alur prosesnya, bagaimana komputasinya terjadi, dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasinya, baru kita menggunakan bahasa programan tertentu. Apakah kita akan membangunnya menggunakan PHP, Java, atau lain sebagainya. Seperti itu ya, Pak Lulu. Siap, Pak. Siap. Jadi mungkin kita bisa lanjut lagi sedikit materi ya. Jadi saya lanjut. Siap. Saya lanjut lagi untuk materi ke pencabangan ya. Kemudian ada penggunaan for loop ya. Jadi ini materi terakhir sebelum UTS itu adalah for loop ya. Penggunaan perulangan. Jadi perulangan ini kita gunakan untuk mengulang suatu proses. Ya, mengulang suatu proses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau perulangan itu ada perulangan for ya. Kita bisa lihat di sini ada perulangan while, do while ya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa download materinya. Kita coba lihat seperti apa isi materi perulangan ya. Jadi perulangan itu ada 3 metode ya. Apakah kita pakai while, pakai do while, dan penggunaan perulangan for ya. Jadi seperti ini Pak. Misalkan kita definisikan ke dalam suatu flowchart.
prosesnya seperti ini. Apakah kondisi memenuhi? Jika kondisi memenuhi, maka dia akan lanjut ke proses berikutnya. Jadi ini contoh while ya. Misalkan saya ingin lakukan perulangan dari 1 sampai 10. Ya. Jadi dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus selama kondisinya bernilai benar ya. Misalkan kita masukkan, saya ingin lakukan perulangan 1 sampai 10. Kita masukkan 1. Nah, ini kondisi bernilai true. Artinya kita lanjut lagi di dalam looping ya. Kita lakukan lagi proses berikutnya. Apakah dua memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi, karena kan artinya kita ingin melakukan perulangan dari 1 sampai 10 kan. Jadi selama dia kurang dari 10, artinya dia kondisinya bernilai true kan? Apakah 1 kurang dari 10? Ya. Kita lakukan increment lagi. Apakah 2 kurang dari 10? Ya, kita lakukan increment lagi. Artinya kita lakukan penambahan delay sebanyak 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 10? Ya. Kita increment lagi. 3 tambah 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 10? Ya. Kita tambah lagi. Kita increment lagi. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi kita lakukan secara terus-menerus hingga kondisinya itu sama dengan hingga nilainya sampai ke titik maksimal, yaitu 10. Apakah jadi nilai akhirnya nanti adalah 10 tambah 1 sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari 10? Pasti jawabannya adalah no. Kalau no, artinya nanti dia keluar dari proses looping tadi. Dia keluar sehingga dia mengakhiri proses ya. Seperti itu contohnya, Pak. Jadi kalau kita lihat codingnya menggunakan C++ ya. Seperti ini contohnya. Masukkan nomor ya, enter the starting number. Kita masukkan starting numbernya sama dengan 5. Apakah n lebih besar dari 0? Apakah 5 lebih besar dari 0? Maka kondisi ini adalah true. Berarti kita kurangi nilai n, kita lakukan decrement. Kita kurangi nilai n dengan 1. Berarti sekarang nilainya adalah 4. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ya. Kita bernilai true. Artinya 4 sekarang kita lakukan decrement. 4 dikurang 1. Berarti nilainya sekarang 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? True. Berarti 3 sekarang kita lakukan decrement. Kita kurangi dengan angka 1, sekarang nilainya 2. Apakah 2 lebih besar dari 0? Ini bernilai true. Berarti 2 sekarang kita decrement, nilainya dia sekarang bernilai 1. Apakah 1 lebih besar dari 0? True. Sekarang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Ini bernilai false. Artinya nanti dia akan keluar dari proses looping yang kita definisikan. Maka yang dicetak itu adalah printf sama dengan fire, return 0. Artinya proses yang ada di dalam while ini berakhir dan dia akan mencetak angka fire. Ya, dia akan mencetak kalimat fire. Jadi seperti itu ya contoh penggunaan while. Jadi
Jadi yang terbaca Pak hanya angka 0 karena dia atau yang terbaca itu Sampai fire. sampai satu saja Pak, sampai satu. Return Sampai 1. return Fire itu apa Pak? Maksudnya fire. maksudnya fire ini menandakan bahwa dia sudah keluar dari while Pak. Oh, sudah terkeluar dari Sudah while keluar itu. dari kondisi perulangan. Nah, fire di sini. Jadi return 0 ini tidak dibaca ini. Artinya Iya, maksudnya itu sudah tidak ada angka lagi kan? sudah tidak angka lagi. Jadi angka terakhir yang dibaca itu adalah 1. Karena kan di sini kan tidak mungkin 0 lebih besar lebih dari 0. Iya, tidak mungkin 0 lebih besar dari 0. Kecuali 0 sama dengan 0. Kecuali 0 sama dengan 0. Kalau 0 lebih besar dari 0 artinya kondisinya false. Berarti dia keluar dari program. Sementara yang saya jelaskan tadi, selama dia kondisinya true. Kalau kondisinya true artinya dia akan melakukan proses tersebut secara berulang-ulang ya gitu. Sampai dia memenuhi kondisi false. Oh, kalau udah false dia udah enggak apa namanya? Udah ada proses lagi perulangannya, Udah tidak proses dengan pengulangan dengan tersendirinya itu sudah keluar dari while. Sudah keluar dari while. Kemudian di situ ada printf kan, artinya mencetak suatu argumen kan. Argumen fire ini sudah di luar looping ini Pak. Sudah di luar dari looping while yang kita buat kan. Bisa dilihat di sini kan, dia di luar ini. Makanya dia hanya di print satu kali saja. Baru dia masuk ke baris berikutnya yaitu return 0 gitu. Gitu Pak ya. Itu untuk kondisi while. Jadi kalau karakteristik while itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Jadi dilakukan pengecekan menggunakan operator perbandingan tadi. Nah, jika ternyata kondisi true, maka perulangan itu akan dilakukan. Akan dilakukan terus-menerus selama kondisinya masih bernilai true. Sampai akan false, baru dia akan berhenti ketika kondisi itu bernilai false. False Terus, itu juga ada nilainya Pak? Atau sudah tidak terbaca lagi otomatis false? False itu kalau nilai perbandingan tidak sesuai Pak. Oh, tapi dia punya nilai. Tapi tidak di print dia, tidak diproses karena nilainya false gitu kan. Yang diproses hanya yang bernilai true, itu diproses. False juga ada nilai tapi tidak diproses. Misalkan tadi 0 kan, apakah 0 lebih besar dari 0? Itu kan ada nilai kan di situ 0. Tapi kan tidak mungkin angka 0 itu lebih besar dari 0, tidak mungkin kan? Kecuali apakah 0 sama dengan 0, bisa kita print. Print 0 misalkan ya. Jadi selama dia bernilai true, dia dieksekusi. Kalau dia bernilai false, selama dia memiliki nilai, dia tidak akan dieksekusi. 0 itu kan juga nilai kan ya. 0 itu kan nilai juga, tapi tidak dieksekusi. Kenapa? Karena dia bernilai false. Iya, betul. 0 itu juga kan nilai. Iya. Terus ini for Pak ya, misalkan penggunaan perulangan for ya. Jadi kalau for itu artinya kita definisikan di awal ya seperti apa, seberapa lama, seberapa banyak proses perulangan itu terjadi ya. Misalkan di sini ya. Ini contohnya Pak, contoh perulangan for ya. For integer n sama dengan 5. N lebih besar 0. N decrement, n min artinya decrement ya. Artinya perulangan pengurangan 1 setiap ada perulangan ya. Setiap ada looping maka dia akan dikurangi 1 kan gitu. Kita masukkan n sama dengan 5. Dan n itu lebih besar dari 0. N min kan. Jadi kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat
ini nanti seperti ini. Apakah ini nanti outputnya adalah 1 ya N sama dengan 5. Jadi dicek ya, anggaplah looping pertama. N sama dengan 5. Apakah N lebih besar 0? Ya, apakah N lebih besar 0? Ya, N lebih besar 0. Artinya N-nya sekarang kita kurangi dengan angka 1. Berarti 4. 4 apakah 4 dari 0? Terus kembali lagi 4. Apakah 4 lebih dari 0? Ya, betul. Angka 4 dikurangi 1, 3. Apakah 3 lebih besar dari 0? Ya, 3 dikurang 1. 2 ya, berarti nilainya. Apakah 2 lebih besar dari 0? Ya, 2 dikurangi 1. Terus apakah 1 lebih besar dari 0? Ya, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? False. Berarti dia tidak dieksekusi. Jadi output akhirnya ini, output akhir dari contoh coding ini adalah 4, 3, 2, 1 ya. 4, 3, 2, 1. Limanya masuk apa enggak ini kira-kira? N sama dengan 5. N 5 masuk, Pak. Masuk kan? 5, 4, 3, 2, 1. Masuk. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Kecuali N-nya sama dengan N kurang dari 5 ya. Kurang dari 5. Itu Kecuali, kan sama dengan. Ini kan sama dengan, artinya 5-nya ini masuk. File tadi kan dia kurang dari. Iya, kurang dari. Coba kita lihat. Nah, ini lebih besar dari kan? Yang tadi lebih besar dari, artinya nolnya enggak diambil kan? Kalau sama besar, dengan ya lebih besar. Kalau ini seperti ini artinya N-nya diambil kan? 5-nya, angka 5-nya diambil, kecuali dia lebih besar. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. 5, 4, 3, 2, 1 kan ini. Kemudian kita lihat lagi ya. Ini yang agak lebih kompleksnya lagi nih. Seperti ini. Loopingnya berulang sampai 50 kali. Ya, looping akan berulang hingga 50 kali. Kalau N, iya Pak, mohon maaf tadi saya mungkin hanya nyimak saja, itu N kurang, berarti N kurang dari satu nilai itu ya? Iya, berkurang 1 nilai Kak. Kalau min-min. Kalau dia kalau plus artinya nilai, ditambah 1 nilai. Oh, kalau dia berkurang 2 nilai? Berarti ya, N bisa N sama dengan min 2 kalinya. Oh iya. Mohon maaf. Iya, bisa Pak, bisa, bukan hanya 1 saja, 2 atau dikurang 3, dikurang 4 bisa. Artinya di N min-minnya ini kita buat statement yang lain lagi tuh. Berarti di statement yang lain lagi. Ya. Kalau dia apa Pak yang tadi itu maksud kan dia kurang 1, jadi dia jalannya itu kurang 1. Ya, kurang 1 setiap looping itu nanti dikurangi 1. Tapi kalau dia untuk kurang 2 bisa jalan kurang 2 enggak, Pak? Bisa. Bisa. Kodenya bagaimana? Jadi kalau dikurang 2 artinya kalau di sini kan N min ya. N sama dengan min 2. Oh, jadi dia kalau hanya kurang 1 N min. Ya, kalau dia kurang 2 N sama dengan kurang 2. Iya, N sama dengan min 2. Min 2. Atau bisa N sama dengan N dikurang 2.
N sama dengan N dikurang 2 seperti itu. Artinya Jadi setiap tergantung ada looping, perintah. iya tergantung instruksi yang kita mau definisikan toh. Kalau N kurang dari sama kurang 1, N dikurang 1, N min min ta, N min min, N minus minus. nah iya, jadi disederhanakan jadi N minus minus dia. N minus minus, tapi disederhanakan N minus minus, tapi aslinya sebenarnya N sama dengan N dikurang 1. Oh, siap. Begitupun dengan N plus plus. N plus plus artinya N sama dengan N plus 1. Oh, N sama dengan N plus 1. Siap Pak. Dipahami. Tapi itu hanya berlaku sama untuk penambahan 1. Kalau penambahan 2 sudah tidak bisa. Artinya kita definisikan. Sudah tidak bisa kan misalnya N plus tidak bisa kan? Nggak bisa. Artinya kita definisikan dia N sama dengan N plus 2. Jadi increment itu hanya berlaku satu nilai saja, Pak. Apakah dia akan bertambah 1 atau apakah dia akan berkurang 1? Iya. Jadi increment itu hanya berlaku untuk satu nilai. Ya, berlaku hanya untuk satu nilai saja. Begitupun decrement juga, Pak. Hanya berlaku untuk satu nilai saja. Siap. Oke, Pak ya, Pak Saiful ya, mungkin demikian ya materi kita. Karena saya lihat di sini sudah jam 4 ya, sudah pas ya dari jam 2 ya. Jadi 2 jam kita materi. Iya, sama jam 4 di sini juga, Pak. Semua kita dari Sulawesi juga, Pak Idim. Pak Ipul ya, salah. Iya. Saya di Sulawesi Utara. Oh, saya Kendari. Sulawesi Tenggara. Iya, Pak. Kemarin Pak Rektor ke situ ya? Iya, Pak Rektor kemarin ke sini. Ada istek sini, Pak. Jadi saya sempat hadir juga tuh di istek itu, peresmian istek itu. Oh iya, mudah-mudahan. Jadi saya bisa ke Sultra lihat. Ya, jadi Pak Saiful kalau Kendari sudah hubungi saya nanti. Saya dekat dari Muhammadiyah. Dekat dengan kampusnya Muhammadiyah. Jadi di sini ada Muhammadiyah, ada Istek. Kalau tidak salah ada 4 kampus kalau tidak salah. Itu Muhammadiyah semua itu. Iya, teman-teman saya juga memang di sana kan, karena saya mantan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah kan Sulawesi Utara. Oh iya. Ada kawan-kawan dari Sultra, si Edi dan kawan-kawan. Oh iya, betul. Kemarin juga kan. Di sini ada Pak Ardiawan. Ada iya betul. Oke Pak Saiful ya, mungkin demikian kita materi ya. Terima kasih banyak Pak Ipul sudah mau meluangkan waktu. Siap. Saya bisa tutup pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.